Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir bagaimana jika belajar bukan hanya tentang mendengar, tetapi juga tentang menemukan sendiri makna dari setiap konsep? Dalam video ini, kami mahasiswa program Pasca Sarjana Tadris Matematika UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon akan menjelajah bersama melalui pengalaman belajar yang aktif, interaktif, dan bermakna yang kami sebut sebagai Tafakur Approach. Teknologi, Assisted Faithful and Active Knowledge, Keeping for Understanding and Reflection. Menemukan ilmu melalui renungan dan eksplorasi dengan bantuan teknologi. Dengan sentuhan teknologi, nilai-nilai keislaman, dan pendekatan yang berpusat pada siswa sebagai pembelajar, mari kita temukan ilmu bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Selamat datang di pembelajaran masa kini, tempat ilmu, iman, dan inovasi berpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya senang sekali mendengar kabar Anda. Hari ini siapa yang bertugas sebagai petugas untuk membersihkan ruangan kelas? Oke Mbak, sudah dibersihkan tadi ya? Alhamdulillah, rapi sekali ya. Bersih sekali ruangan kelasnya. Anak-anak sekalian, mari kita memulai dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempelajari pelajaran pada hari ini. Untuk itu saya persilahkan yang bertugas untuk membaca doa. Siapa hari ini? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan penjelasanku. Ketua kelas, untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Saya sangat mengapresiasi anak-anakku yang sangat disiplin dalam kehadirannya. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu Teorema Pitagoras. Namun sebelum kita mempelajari Teorema Pitagoras, guru perlu sampaikan bahwa dalam pembelajaran hari ini Anda diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Anda juga diminta untuk mengikuti seluruh aturan yang sudah kita buat selama proses pembelajaran. Materi matematika itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula Teorema Pitagoras. Untuk mengetahui hubungan Teorema Pitagoras dengan kehidupan sehari-hari, mari sama-sama kita amati video berikut. Real life uses of the Pythagorean theorem. The Pythagorean theorem is a statement in geometry that shows the relationship between the lengths of the sides of a right triangle of a triangle with one 90-degree angle. The right triangle equation is a square plus b square equals c square. Being able to find the length of a side, given the lengths of the two other sides, makes the Pythagorean theorem a useful technique for construction and navigation. Architecture and construction. Siapa yang masih ingat dari pengamatan video tadi? Silakan, Bang. Teorema Pitagoras dapat dimanfaatkan untuk konstruksi bangunan dan juga di navigasi pada peta. Seperti itu manfaat pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama tadi untuk konstruksi bangunan. Satu ya. Membuat gedung, itu yang membuat itu dia harus paham Pitagoras. Teorema Pitagoras juga berhubungan dengan agama Islam. Untuk mengetahui hubungannya, mari sama-sama kita amati
ayat Al-Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 berikut. Mari sama-sama kita dengar dengan baik. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dari ayat ini, itu filosofinya mirip sama teorema Pitagoras, bahwa semakin panjang dua sisi berpenyiku, maka semakin panjang pula sisi hipotenusanya. Semakin kita khusyuk dalam menyembah Allah dan semakin kita berbuat baik kepada manusia, semakin besar jiwa Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Itu Anda dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan teori matematika. Untuk itu anak-anak, kita akan tes melalui kahot. Oke, 18 orang sudah bergabung. Ayo kita mainkan kahotnya. Are you ready guys? Ready. Oke, let's go. Masya Allah. Dari 18 orang, 17 jawab benar. Silakan Pak. Karena pada gambar pertama terdapat tanda siku-siku, sehingga disebut segitiga siku-siku. Kalau segitiga KRN, kenapa bukan? Karena itu merupakan segitiga sama kaki, Pak. Apa itu segitiga sama kaki? Segitiga yang memiliki dua sisi yang sama, Pak. Kalau segitiga ABC kenapa salah? Karena itu merupakan segitiga sama sisi, Pak. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga yang memiliki segitiga yang ketiga sisinya sama, Pak. Rumus luas pada segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Alas dari segitiga tersebut adalah 14 cm dan tingginya 18 cm. Maka luas sama dengan 18 cm dikali 14 cm per 2 sama dengan 126 cm pangkat 2. Oke, benar atau salah itu? Benar. Oke, terima kasih Aziza. Dan juara satu kita hari ini adalah Aziza. Masya Allah. Maka hasil pretest ini akan kita ambil dalam pembentukan kelompok nanti, ya. Sekarang langsung Pak Guru bentuk ya. Yang dapat nilai tertinggi Aziza kelompok 1, Saja kelompok 2. Hari ini itu kita akan belajar tentang teorema Pitagoras menggunakan model pembelajaran discovery learning, pendekatannya saintifik. Sementara modelnya itu nanti kita akan diskusi dalam kelompok dan tanya jawab. Jadi tahapan pembelajarannya itu seperti yang di depan, perhatikan. Nanti pada langkah yang pertama Anda akan mengamati rangsangan berupa stimulus yang akan saya berikan. Setelah itu Anda diminta untuk mengumpulkan data untuk memecahkan masalah pada LKPD. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan. Nah, seperti itu kira-kira tahapan pembelajaran discovery learning kita pada kesempatan hari ini. Nah, untuk penilaian itu ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, nanti selama Anda berdiskusi kelompok dari awal tadi sampai akhir, saya mengamati Anda dan saya mengisi lembar observasi yang saya nilai itu disiplin Anda, tanggung jawab, kerjasama Anda nanti, dan kepercayaan diri Anda. Untuk pengetahuan, tadi kita sudah lakukan pretest. Nanti di akhir kita akan lakukan lagi tes, ada soal uraian. Dan untuk penilaian keterampilan, selama Anda nanti ke dalam kelompok, saya akan lakukan penilaian unjuk kerja
melalui lembar observasi. Saya minta semua untuk amati masalah yang ada di tentang seorang pengamat di atas mercusuar yang melihat 2 buah kapal. Jadi kita langsung saja buat sketsanya. Tinggi dari mercusuar yaitu tempat pengamat adalah 80 meter. Kemudian jarak. Siapa yang bisa menyampaikan apa yang diketahui dari masalah ini dengan visual yang ada? Abang Yoga, silakan. Diketahui ketinggian mercusuar yaitu 80 meter, jarak antara pengamat dan kapal A yaitu 170 meter, dan jarak pengamat dengan kapal B yaitu 100 meter. Oke, terus apa yang dicari Bang dari masalah ini? Yang dicari jarak antara kapal A dan kapal B. Oke, seperti itu masalah kita sekarang. Nah, duduk secara berkelompok sebagaimana kelompok yang tadi sudah kita buat. Ini LKPD-nya. Ini puzzle. Silakan, Mbak. Kelompok kedua, tas plano sama LKPD-nya. Silakan. Nah, anak-anak sekalian, saya minta Anda dalam kelompok Anda untuk berdiskusi, membaca LKPD, amati, gunakan semua sumber belajar untuk memecahkan masalah, dan siap untuk dipresentasikan. Waktu Anda mengerjakan 40 menit dari sekarang. Kenapa pada LKPD diminta untuk kerjakan masalah dulu? Anda paham nggak kenapa masalah pertama dilewatkan? Oke, tepat sekali. Jadi Anda silakan semuanya untuk menyelesaikan masalah kedua dulu ya. Anda menggunakan media apa tuh? Puzzle Pitagoras. Anda silakan lakukan sesuai perintah pada LKPD. Setelah Anda menemukan teorema Pitagoras, baru Anda bisa menyelesaikan masalah yang pertama. Ayo, semangat ya. Ayo. Kerja secara berkelompok. Ada kendala tidak? Tidak ada. Oke. Lanjutkan ya. Bagaimana pekerjaannya? Sudah sampai ke masalah keberapa? Masalah kedua. Masalah pertamanya? Oh, di sini yang mengerjakan ya? Oke. Bisa mainkan puzzle-nya? Oke, good. Nanti amati benar supaya Anda bisa paham bagaimana cara menemukan teorema Pitagoras. Masya Allah. Ini kelompok apa nih? Masalah kedua. Tentang apa itu masalah kedua? Membuktikan teorema Pitagoras. Membuktikan teorema Pitagorasnya. Anda paham cara memainkan puzzle Pitagorasnya? Paham. Yakin? Yakin. Oke. Lanjutkan ya. Kalau ada kendala ditanyakan ya. Iya, Pak. Ada yang mengakses internet tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Alhamdulillah anak, setelah kita berdiskusi dan menyelesaikan masalah pada LKPD, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Di tahap ini setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sementara kelompok yang lain diminta untuk memperhatikan dan menanggapi baik berupa pertanyaan, masukan, maupun ide. Alat peraga tersebut. Sisi A merupakan sisi alas, sisi B merupakan sisi tegak, dan sisi C merupakan
kotak-kotak dari persegi A dan persegi B ke dalam persegi C. Jadi, luas persegi A ditambah luas persegi B sama dengan luas persegi C, yaitu 16 satuan ditambah 9 satuan sama dengan 25 satuan. Jumlah kotak-kotak pada kedua persegi A dan B sama dengan jumlah kotak-kotak pada persegi C. Maka dapat disimpulkan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dengan A sama dengan sisi alas, B sama dengan sisi tegak, dan C sama dengan sisi miring. Apakah kotak-kotak dari persegi A dan persegi B jika dipindahkan pada persegi C, polanya bisa berbeda, Pak? Maksudnya selain dari pola yang mereka bentuk, Pak. Bisa berbeda warnanya, Pak? Kenapa? Karena jumlah kotak-kotak pada persegi A dan jumlah kotak-kotak pada persegi B kalau dipindahkan ke dalam persegi C maka mencukupi, Pak. Oke, itu benar ya. Saya pertegas bahwa karena tujuan kita itu ingin mengetahui jumlah kotak-kotak, jadi posisinya itu menjadi tidak terlalu penting. Yang penting bahwa kita dapat membuktikan jumlah persegi yang sisinya A dan jumlah persegi yang sisinya B itu luasnya kalau dijumlahkan sama dengan luas persegi yang sisinya C, agar kita bisa membuktikan teorema Pythagoras dengan benar. Kita sampai di bagian akhir, kesimpulan. Saya minta untuk tiap-tiap kita membuat kesimpulan Anda sendiri secara individu dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras merupakan teori yang dapat membantu kita untuk mencari panjang salah satu sisi pada segitiga satu siku jika telah diketahui dua sisi lainnya. Oke. Panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang sisi alas kuadrat ditambah dengan panjang sisi tinggi kuadrat. Oke. Panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang sisi alas kuadrat ditambah panjang sisi tinggi kuadrat. Saya ingin membawa pendapat dari video. Iya, silakan. Seharusnya yang pertama itu kita harus mengamati soalnya terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita amati soal dulu. Setelah itu, Lalu kita harus pastikan soalnya. setelah itu tuliskan dalam gambar. Setelah itu baru kita menggunakan. Oke, good. Pak Guru akan melakukan tes akhir untuk mengukur kemampuan pengetahuan Anda. Tapi tesnya bukan seperti tadi. Kalau tadi kerja kelompok, sekarang mandiri. Waktu Anda singkat, cuma 10 menit. Semua meja dirapikan dulu. Anak-anak sekalian, dengan berakhirnya tes tadi, kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mencari tahu apa itu triple Pythagoras. Kita akan membahas tentang kebalikan dari teorema Pythagoras, dan kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenis segitiga dari manfaat triple Pythagoras. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, sebelum kita ketemu di pertemuan berikutnya, saya minta Anda di rumah untuk belajar yang giat. Ada tugas buat Anda semua. Anda semua mengerjakan soal paket 2, halaman 10, nomor 1 sampai 20. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Bisa tidak itu? Bisa. Oke, anak-anak sekalian, jangan lupa
rajin belajar di rumah supaya Anda menjadi anak yang sukses. Saya minta satu kata untuk pembelajaran hari ini dari tiap orang. Satu kata saja. Oke? Dari kamu. Hari ini bilang satu kata. Menarik. Kamu nak? Keren, Pak. Keren. You, Mister? Satu kata. Bahagia, Pak. Oh, bahagia. Masya Allah. Bahagia. Satu kata. Capek, Pak. Capek. Kamu nak? Menyenangkan. Satu kata, Bang? Amazing, Pak. Amazing. Thank you, Bang. Luar biasa ini. Abang Fadil? Apa Bang Fadil? Luar biasa. Masya Allah. Kamu, Bang? Hebat, Pak. Hebat. Masya Allah. Kamu? Keren, Pak. Senang. Ini sejuk sekali hari ini ya. Masya Allah. Kamu dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Islam sekali. Tadi sudah, Mbak. Kamu apa, Mbak? Masya Allah, Mbak. Bersemangat. Fantastik. Masya Allah. Luar biasa. Ini apa, Pak? Unik. Baik. Bagus. Keren. Oke. Thank you semuanya ya. Demikian seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Saya persilakan kepada yang bertugas siapa? Silakan, Bang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.